Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Afandi dari kelompok 2 ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang macam-macam jaringan komputer, protokol dan perangkat lunak yang diperlukan. Macam-macam jaringan komputer, salah satunya ada jaringan broadcast, yang kedua jaringan point to point, LAN, MAN, WAN, dan yang terakhir jaringan tanpa kabel. Jaringan broadcast yaitu memiliki saluran komunitas tunggal yang dipakai bersama-sama oleh semua mesin yang ada pada jaringan. Pesan-pesan berukuran kecil disebut paket. Yang dikirimkan oleh suatu mesin akan diterima oleh mesin lainnya. Seperti contoh gambar tersebut. Field alamat pada sebuah paket berisi keterangan tentang kepada siapa paket tersebut ditujukan. Saat menerima paket, mesin akan mencetak field alamat. Bila paket tersebut ditunjukkan untuk dirinya, maka mesin akan memproses paket itu. Bila paket ditujukan untuk mesin lainnya, mesin tersebut akan mengabaikannya. Lalu point to point terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu dari mesin-mesin untuk mengirim paket dari sumber ke suatu tujuan. Sebuah paket pada jaringan jenis ini mungkin harus melalui satu atau lebih mesin-mesin perantara. Seringkali harus melalui banyak rute yang mungkin berbeda jaraknya. Karena itu algoritma route memegang peranan penting pada jaringan point to point. Selanjutnya ada LAN, MAN, dan WAN. LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan dalam perkantoran, perusahaan, atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama resource, misalnya contohnya printers atau scanner, dan saling bertukar informasi. Dan dapat dibedakan dari jenis jaringan lainnya berdasarkan 3 karakteristik: ukuran, teknologinya, dan transmisi dan topologinya. Yang MAN pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai topologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup perkantoran, perusahaan yang berdekatan, dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau swasta, atau untuk umum. MAN biasanya mampu menunjang data dan suara, dan bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. MAN hanya memiliki sebuah atau 2 buah kabel dan tidak mempunyai elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Adanya elemen switch membuat rancangan menjadi lebih sederhana. Selanjutnya width area network atau disebut WAN mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi. Kita akan mengikuti penggunaan tradisional dan menyebut mesin-mesin ini sebagai host. Host ini dihubungkan dengan sebuah subnet komunikasi atau cukup disebut subnet.
Tugas subnet adalah membawa pesan dari host ke host lainnya, seperti halnya sistem telepon yang membawa isi pembicaraan. Dengan memisahkan aspek komunikasi murni sebuah jaringan subnet. Subnet terdiri dari dua komponen, yaitu kabel transmisi dan elemen switching. Ya, selanjutnya protokol. Protokol ada beberapa, salah satunya Ethernet, Local Talk, Token Ring, FDDI, dan ATM. Ethernet. Protokol Ethernet sejauh ini adalah yang paling banyak digunakan, menggunakan metode akses yang disebut CSMA atau CDMA. Sistem ini menjelaskan bahwa setiap komputer memperhatikan ke dalam kabel dari network sebelum mengirim sesuatu ke dalamnya. Jika dalam jaringan tidak ada aktivitas atau bersih, komputer akan mentransmisikan data. Jika ada transmisi lain di dalam kabel, komputer akan menunggu dan akan mencoba kembali transmisi jaringan jika telah bersih. Kadangkala dua buah komputer melakukan transmisi yang sama. Ketika hal ini terjadi, masing-masing komputer akan mundur dan akan menunggu kesempatan secara acak untuk mentransmisikan data kembali. Selanjutnya, Local Talk adalah sebuah protokol network yang dikembangkan oleh Apple Computer. Metode yang digunakan oleh Local Talk sama CSMA atau CAMA. Local Talk dan kabel twisted pair khusus dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa kabel melewati port serial. Sistem operasi memungkinkan koneksi secara jaringan peer-to-peer tanpa membutuhkan tambahan aplikasi khusus. Protokol Local Talk dapat digunakan untuk model jaringan garis lurus, bintang, ataupun model pohon dengan menggunakan kabel twisted pair. Ini apa sih? Selanjutnya token ring. Protokol token ring dikembangkan oleh IBM. Metode aksesnya melalui lewat sebuah token dalam sebuah lingkaran seperti cincin. Dalam lingkaran token, komputer-komputer dihubungkan satu dengan yang lainnya seperti sebuah cincin. Sebuah sinyal token bergerak berputar seperti sebuah cincin dalam sebuah jaringan dan berbentuk sebuah komputer menuju komputer berikutnya. Ya, selanjutnya FDDI adalah sebuah protokol jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan bahkan pada jarak yang jauh. Metode aksesnya yang digunakan oleh FDDI adalah model token. Selanjutnya ATM adalah singkatan dari Asynchronous Transfer Mode, yaitu sebuah protokol jaringan yang mentransmisikan pada kecepatan 155 Mbps atau lebih. ATM mentransmisikan data ke dalam satu paket, di mana pada protokol yang lain mentransfer pada besar kecilnya paket. Ya, selanjutnya daftar protokol yang dipakai, kabel yang digunakan, kecepatan transfernya, sama topologi fisik. Ethernet, kabel yang digunakannya twisted pair
atau fiber bisa. Kecepatan transfernya 10 Mbps. Topologi fisiknya linear bus, star atau tree. Fast Ethernet, kabel yang digunakannya twisted pair, fiber juga. Kecepatan transfernya 100 Mbps. Topologi fisiknya star. Local talk, twisted pair, kabel yang digunakannya kecepatan transfernya cuma 0,23 Mbps. Topologi fisiknya pakai yang linear, bus, atau star. Token ring, kabel yang digunakannya twisted pair, kecepatan transfernya 4 Mbps sampai 16 Mbps. Topologinya star sampai wired ring. FDDI, kabel yang digunakannya cuman fiber, kecepatannya 100 Mbps. Topologinya dual ring. ATM atau ATM, kabel yang digunakannya twisted pair dan fiber, kecepatan transfernya 155 sampai 2488 Mbps. Topologi fisiknya linear, bus, star, dan tree. Perangkat lunak yang diperlukannya salah satunya file server. Sebuah file server bertugas mengontrol komunikasi dan informasi di antara node atau komponen dalam suatu jaringan. Sebagai contohnya, mengelola pengiriman file, database, atau pengolahan kata. Workstation, keseluruhan komputer yang terhubung ke file server dalam jaringan disebut sebagai workstation. Sebuah workstation harus memiliki perangkat lunak yang mendukung jaringan, mulai dari sistem operasi sampai aplikasi pendukung lainnya. Saat ini hampir semua sistem operasi pasti mendukung jaringan komputer, begitupun juga aplikasi-aplikasi lainnya. Ya, ada contoh aplikasi yang digunakannya, salah satunya SAMPIPI. Seperti ini contoh aplikasinya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.